Halo, assalamualaikum. Balik lagi dengan saya Lambang. Di konten kali ini saya mau nge-upgrade PC pribadi nih ceritanya. Tapi daripada cuma di-upgrade gitu aja, jadi mendingan aja dikontenin sekalian biar show off juga sedikit dan ya nunjukin estetik dan ASMR-nya dikit lah ya. Nah, untuk build pribadi kali ini kita akan berpindah lagi ke casing yang bongsor banget ya. Di sini kita pakai casing ATX jenisnya aquarium tapi tetap full black dan nyaris no RGB di build ini. Oke deh, kalau gitu langsung aja ke perkenalan part list yang saya pakai di build saya ini. Yang pertama-tama untuk prosesornya, saya di sini masih tetap setia pakai prosesor dari Intel i5 13500. Prosesor ini udah memiliki 14 core dan 20 threads, jadi udah luar biasa banyak banget ya. Nah, di sini kita ada 6 P-core dan juga 8 E-core, dan juga bisa boosting ke 4,8 GHz. Untuk TDP rating prosesor ini sebenarnya ada di kisaran 150 watt apabila kita power limitnya di unlock ya. Dan kebetulan di build ini juga kita akan nge-unlock power limitnya karena sekalian juga kita bakalan ngetes seberapa kuat CPU cooler yang bakalan kita pakai di build kali ini. Sebenarnya ini udah di refresh lagi ya sama Intel ke 14500 dengan harga yang sama dan sedikit improvement. Jadi bagi kalian yang mau pakai prosesor ini langsung aja gas di Gen 14 kalian apabila misalkan kalian mau belinya baru. Nah, dengan harga 4 jutaan ini sebenarnya sebetulnya udah menjadi prosesor yang paling oke untuk konten kreator atau editor dikarenakan emang core dan threads yang banyak. Nah, begitu dari prosesor, langsung kita berpindah ke motherboard. Untuk motherboard, kali ini kita bakalan pakai dari ASRock. Ini adalah B760M yang seri Riptide. Nah, kenapa kita pakai board ini? Ya karena harganya yang cukup murah, fiturnya yang cukup lengkap, dan juga bisa BCA overclocking. Nah, lalu untuk konfigurasi VRM-nya juga udah cukup bagus banget. Ada di 14 plus 1 plus 1, jadi totalnya ada 16 VRM. Yang pastinya udah cukup banget untuk ngesandingin i7 bahkan i9 sekalipun. Dan untuk performa overclocking-nya juga udah cukup banget apabila misalkan kalian pakai dengan Intel Gen 12 karena emang support untuk nge-BCA overclocking ini hanya di open di Intel generasi 12. Jadi misalkan kalian pakai Intel i5 12400 atau enggak i7 12700, kalian yang pasti bakalan bisa nge-overclock ke 5 GHz dengan santai aja. Nah, untuk I/O portnya sebenarnya udah cukup lumayan ya. Kita dikasih 4 USB 2, udah gitu ada 3 USB 3, lalu ada USB Type-C-nya juga, 2,5 gigabit Ethernet, I/O audionya juga udah lengkap, dan juga ada DP dan HDMI untuk video output. Nah, begitu dari pilihan motherboard, lalu next kita ke memori atau RAM. Nah, di sini kebetulan kita sedang collab bareng dengan Team Group. Jadi di build ini kita pakai RAM dari Team Group juga. Kita di sini pakai dari tim T-Create Expert yang DDR5. Untuk kapasitasnya ini ada di 32 GB dengan speed di 6000 MB transfer per detik dan timingnya di CL38. Alasan kenapa kita pilih ini ya emang karena looks-nya yang minimalis, low profile juga, dan no RGB, tapi tetap masih dapat estetiknya dengan aksen kuning keemasan yang bikin ngebuat look RAM ini makin ganteng banget. Oke, selanjutnya lalu kita next ke SSD. Untuk SSD kita bakalan tetap pakai dari Team Group juga. Kita bakalan pakai yang seri Team MP44L. Ini udah PCIe Gen 4, kapasitasnya ada di 1 tera, jadi udah cukup banget untuk sistem dan beberapa program dan games ya. Dan untuk read speed-nya juga ada di 5 GB per detik dan write-nya ada di 4,5 GB per detik, jadi udah cukup lumayan kenceng ya. Nah, begitu dari pemilihan SSD, langsung next kita ke GPU. Nah, untuk GPU kita di sini bakalan pakai dari Nvidia karena emang saya seringnya ngedit dan rendering, jadi saya emang lebih butuh ke performa untuk renderingnya. Jadi kita bakalan pilih dari Nvidia, ini adalah RTX 3080 Ti. Kita bakalan pakai dari vendor Asus, ini adalah yang tipe TUF Gaming. Nah, untuk performa 3080 Ti ini yang jelas sudah bisa gaming di resolusi 4K dengan no problem ya, yang pastinya udah smooth banget di 60 fps. Dan untuk performa renderingnya juga udah nggak perlu ditanyain lagi, yang pastinya udah cukup bagus dan capable banget untuk rendering di resolusi 4K, atau nggak misalkan kalian pakai 3D rendering seperti Blender, Lumion, dan lain-lain. Nah, untuk kapasitas VRAM di 3080 Ti ini ada di 12 GB, dia pakai GDDR6X, jadi lebih kencang ya. Udah gitu ada 384 bit dan TDP ratingnya di 350 watt. Bagi kalian yang mau pakai GPU ini harus wajib banget pakai power supply yang minimal ada di 750 watt, karena emang dari penggunaan GPU-nya sendiri kita udah bisa ambil 350 watt itu dengan performa yang tidak di undervolt. Nah, lalu next kita ke CPU cooler. Untuk CPU cooler kita juga dikasih support oleh site, jadi kita bakalan pakai site yang seri Fuma 3. Puma 3 ini juga jenisnya dual tower ya, jadi emang udah kelasannya high-end air cooler ya, seperti kompetitornya itu adalah ID Cooling Frozen 620, Deepcool AK620, Assassin 4, Thermalright Phantom Spirit, dan high-end dual tower yang lainnya.
Tapi dengan harga yang cukup relatif murah yang ada di kisaran 800 ribuan ini, kalian bisa udah ngedapetin performa kelas high-end, bahkan mepetin performanya Noctua NHD 15 yang notabene harganya bisa 2 kali lipat lebih mahal dibandingkan Fuma 3 ini. Nah, dari segi kompatibilitas juga udah bagus banget, jadi cooler ini nggak akan menghalangi RAM kalian sama sekali. Jadi misalkan kalian pakai RAM yang tinggi, kalau nggak ada yang RAM yang RGB, yang pastinya kalau misalkan kalian pakai cooler ini, si RAM-nya nggak akan ketutupan dan estetiknya masih tetap dapat. Selain itu juga, Side menggaungkan Fuma 3 ini sebagai high-end cooler yang cukup silent. Karena emang ketika dipakai gaming ataupun kerja render, saya juga nggak pernah nyampe terganggu oleh suara fan-nya, karena emang se-silent itu si fan dari Side ini. Nah, untuk performa coolernya nanti kita bakalan lihat aja di bagian benchmark yang pastinya udah bisa nge-handle i5 13500 di unlock PL ini yang bisa di under 70 derajat. Apalagi performa gaming yang bisa nyentuh di kisaran 50-60 derajat aja. Jadi udah kebayang ya, dingin banget dan adem banget. Oke, lalu next kita ke power supply. Kali ini juga kita disupport oleh FSP dan kita sekarang ganti PSU ke PSU ATX. Yaitu yang kita pakai ini adalah FSP Hydro G Pro yang kapasitasnya ada di 850 watt, sertifikasinya udah 80 plus gold dan juga yang pastinya udah full modular. Dan PSU FSP ini juga udah support ATX 3.0 dan juga PCIe 5.0. Selain itu juga FSP ini memiliki pabrik power supply-nya sendiri ya. Jadi mereka memproduksi power supply-nya lewat pabrik mereka sendiri, nggak lewat OEM yang lain. Jadi yang pastinya untuk quality controlnya bakalan bisa kekontrol sendiri oleh FSP-nya sendiri. Nah, oleh karena itu yang pastinya untuk pemilihan part internal yang ada di power supply ini yang pastinya udah nggak murahan lagi. Udah 100% Japanese kapasitor, sertifikasinya udah 80 plus gold, sudah full modular, ATX 3.0, PCIe 5.0 ready ya. Lalu garansi yang lama banget. Jadi kita di sini dikasih garansi 10 tahun. Jadi benar-benar luar biasa, panjangnya tuh panjang banget sampai 10 tahun. Nah, begitu dari power supply, langsung aja kita berpindah ke casing. Nah, untuk casing kita di sini bakalan pindah ke NZXT H6 Flow. Di sini emang saya memilih H6 Flow yang tanpa RGB, jadi karena tema build-nya ini adalah full black dan no RGB. Jadinya saya ambil yang lebih murah aja, yang non RGB version. Nah, case ini ada di kategori ATX case yang pastinya udah gede banget, support motherboardnya juga udah motherboard ATX, dan untuk secara desain bisa dibilang cukup unik ya. Jadi di bagian intake casing fan yang biasanya kita bentuknya kotak-kotak aja, di sini kita agak miring 45 derajat. Kalau dipikir-pikir emang fungsinya supaya untuk meminimalisir turbulensi yang ada di dalam case karena alur airflow-nya yang lebih terarah ke belakang case. Jadi alhasil bisa menghasilkan temperatur yang cukup adem dan lebih adem untuk GPU dan untuk CPU-nya karena sirkulasi udara yang ada di dalam case lebih terarah dan lebih mudah keluarnya. Nah, untuk super fan-nya sendiri kita udah bisa pasang 9 fan di dalam case ini. 3 di bagian depan untuk intake, 3 di bagian atas untuk exhaust, 1 di belakang exhaust, dan 2 di bagian bawah untuk intake. Tapi sayangnya di bagian bawah kita harus pakai fan yang ukurannya 140 mm. Lalu untuk clearance radiator kita juga bisa pasang radiator yang ukurannya 120, 240, dan 360 di bagian atas case. Nah, begitu dari casing, lalu kita ke fan tambahan. Untuk fan tambahan yang jelas di sini kita butuh banyak banget ya, karena emang harus ngisi 9 fan. Dan akhirnya saya juga ikut support untuk ngirimin 9 buah fan. Kita dikasih KZ Flex semuanya ya, ukuran 120 mm dan 140 mm di build ini. Nah, kenapa kita pilih pakai KZ Flex nggak Wonder Snail kalau nggak yang pakai Grand Tornado-nya? Karena emang di build ini kita lebih fokusnya terhadap airflow-nya. Karena kita udah ada CPU cooler, jadi kita lebih mentingin ke airflow-nya aja yang untuk 9 buah fan ini. Selain itu juga KZ Flex emang dibuat fokusnya untuk airflow dan minim banget suara kalau nggak lebih ngedekati ke silent. Dan selain itu juga semua fan side ini udah pakai Fluid Dynamic Bearing ya, jadi FDB, yang pastinya untuk durasinya bakalan jauh lebih lama daripada yang ball bearing biasa. Kalau FDB itu biasanya kita temuin di power supply, makanya untuk power supply fan itu biasanya garansinya lebih lama karena emang durasinya emang selama itu. Jadi untuk di sini kita bakalan pakai Fluid Dynamic Bearing yang pastinya untuk durasinya juga kita ratednya ada di 140.000 jam. Jadi udah kebayang awetnya bakalan seperti apa. Nah, begitu semua part yang dipakai di build kali ini. Bagi kalian yang penasaran, boleh cek harganya di monitor kalian. Oke, tanpa panjang lebar lagi, langsung aja kita rakit PC-nya.
Take him down yet? No. We're at Fick's tower, but still waiting on the warrant. Mind if I join in on the fun? You know how his lawyers are. This one needs to go by the book. Come on, Yuri. I've been waiting 8 years. Oke, jadi gimana nih menurut kalian untuk build personal saya kali ini? Cukup oke atau harus di-upgrade lagi ya? Kalau menurut saya dengan combo performa i5 13500 dan RTX 3080 Ti ini udah benar-benar cocok banget bagi saya yang emang fokusnya di kerja di bagian editing dan performa rendering video 4K. Dan seperti yang tadi dilihat juga untuk performa gaming pun udah sungguh sangat capable lagi, apalagi kita main di resolusi 2K dan 4K. Dan setelah ngeliat hasil benchmark tadi pun kita bisa lihat dari segi suhu yang terjaga adem juga ya, dan juga performa gaming resolusi 2K dan 4K dengan settingan ultra, kita bisa ngedapetin performa yang jelas di atas 60 fps. By the way, sekali lagi thank you banget buat FSP Indonesia, tim grup, dan juga S-Gear ID sebagai distributornya site Indonesia yang udah mau ikut collab di build PC kali ini. Nah, begitu deh hasil build kali ini. Gimana menurut kalian? Kalau misalkan kalian suka, tinggal di likes, dan tidak suka, tinggal di dislikes. Nama saya Lambang, izin pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.